Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Pagi. Kami masih membahas terapi COVID-19 dengan plasma darah atau plasma konvalesen. Masih ada Dr. Linda Lukitari Waseso dari PMI, Dr. Leida Marpaung, tim peneliti untuk plasma konvalesen dari RSCM, dan Mas Win Suharyanto, pendonor plasma konvalesen. Dr. Elida, dari penelitian yang dilakukan oleh RSCM dan mungkin juga datanya banyak dari beberapa rumah sakit yang juga melakukannya, kalau ada orang yang menderita terpapar COVID-19, itu berapa lama sih diberikan plasma darahnya, berapa kantong? Apakah ini bergantung dengan berapa parah atau bagaimana? Kapan dia diberikan plasma darah? Begitu kira-kira. Boleh kami tahu sedikit mengenai SOP terapi ini, Dr. Elida? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk beberapa penelitian yang dilakukan di luar negeri, di Cina atau di beberapa penelitian yang kami baca di jurnal-jurnal, itu memang ada beberapa kriteria baik terkait dengan volume dan durasi pembelian dan waktu pembelian, begitu ya. Jadi sebagian besar memang menyebutkan bahwa dia adekuat atau sangat memberikan manfaat terapi kalau diberikan minimal 400 ml atau yang kita bagi dalam dua kali pemberian. Jadi 200 per kantong dan diberikan minimal 12 jam untuk terapi cure keduanya, begitu ya. Jadi ada beberapa. Kalau kita lihat di Wuhan pada saat awal itu mereka memakai persis yang kami terapkan di RSCM, yaitu 2 kali untuk 2 kantong sebanyak 400 ml totalinya. Kira-kira begitu. Oh, oke. Ya. Bagaimana kemudian Dr. Elida dan tim tahu bahwa ini seorang pasien itu sembuh karena bantuan dari plasma darah, bukan karena obat-obatan atau vitamin yang memang terus diberikan? Kan terapinya terus dijalankan bagi seorang pasien COVID-19, Dr. Elida. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali menurut saya. Jadi kami di RSCM membagi penelitian ini menjadi 2 arm atau 2 jalur. Dengan kondisi pasien yang sama, satu jalur diberikan terapi plasma konvalesen dan satu jalur tanpa pemberian plasma konvalesen. Sehingga nanti pada akhir penelitian kami dapat memberikan kesimpulan, apakah memang presentasinya sangat bermakna atau yang pada penelitian disebut apakah nilai P-nya sesuai memberikan makna atau tidak, begitu ya. Jadi kalau kita melihat penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa negara yang dipublikasi lewat jurnal, kita melihat memang mereka rata-rata membuat 2 outcome yang dinilai. Yang pertama adalah lama dirawat dan yang kedua adalah angka kematian. Jadi dari beberapa penelitian di luar negeri terlihat bahwa yang dengan pemberian plasma konvalesen lama rawatnya jauh lebih pendek dan angka kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang sama kondisinya yang tidak diberikan terapi plasma konvalesen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dr. Elida, kami mengerti nanti akan ada jurnal secara resminya begitu. Tapi dari penelitian yang Dr. Elida dan tim lakukan, hasilnya baik selama ini? Boleh kami tahu? Ya, kalau terkait apakah baik atau tidak, kelihatannya nanti harus disampaikan secara resmi, Mas. Mohon maaf untuk itu. Ya, kami ingin tahu sedikit, tapi saya mengerti Dr. Elida belum bisa menyampaikannya. Baik, terima kasih. Kita harus sangat hati-hati menyampaikan itu ya sebagai peneliti ya, sehingga nanti tidak memberikan effort yang sia-sia ketika kita melakukan itu, tetapi yang secara ilmiah memang belum disampaikan secara resmi begitu kira-kira. Karena mungkin nanti RSCM akan menjadi kalau kami menyampaikan bahwa biasanya kalau kami menyebutkan A, maka sebagian institusi rumah sakit akan mengikuti itu gitu. Jadi kami sangat hati-hati untuk menyampaikan apakah itu sangat bermakna atau tidak bermakna begitu kira-kira. Baik, kami bersabar untuk menunggu nanti hasil yang akan disampaikan RSCM. Terima kasih Dr. Elida. Dr. Linda pun begitu, betul atau tidak bahwa datanya di PMI permintaan mengenai plasma darah ini dari banyak rumah sakit, bahkan ada yang pasien juga ingin menyampaikannya
secara langsung ke PMI untuk meminta donor plasma ini, artinya kantong darahnya begitu, kantong plasma darahnya. Ini cukup tinggi ya, untuk DKI saja tinggi, Dr. Linda? Iya, betul, betul sekali. Sampai hari ini, kemarin itu ada daftar tunggu sampai 118 orang. Sementara pendonornya itu kemarin di DKI itu 50, seperti itu. Sehingga memang banyak keluarga yang menelpon kepada kami, punya nggak plasma konvalesen. Sementara secara... Ini juga yang beredar di WA Group, dan kemudian kami hadirkan lagi dialog ini supaya pemirsa minimal dari Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV tahu bahwa plasma darah ini apa dan bagaimana dan situasinya seperti apa, Dr. Linda. Nah, bagaimana mengatasi masih sedikitnya persediaan plasma darah atau plasma konvalesen ini di PMI, Dr. Linda sekarang? Ya, memang kami mempunyai struktur yang sampai ke daerah. Sehingga kalau DKI kekurangan, biasanya kita bisa melalui Bodetabek, misalnya dari Tangerang bisa memberikan ke DKI. Atau Makassar kurang, kemarin kami kirim dari Surabaya, seperti itu. Jadi kami mempunyai beberapa jejaring secara konsolidasi, itu saling mengisi. Memang kami tidak bisa sekaligus karena banyak pasien atau keluarga pasien di luar dari rumah sakit. Dalam hal ini harus ada permintaan atau surat rujukan dari rumah sakit. Jadi tidak bisa langsung, harus melalui rumah sakit. Betul, jadi nggak bisa telepon PMI, keluarganya saya perlu plasma konvalesen misalnya, nggak bisa. Harus dokter yang merawat, ya, atau menggunakan surat rujukan untuk memintakan plasma, seperti itu. Ya, Dr. Linda, bukan bermaksud saya mensyukuri bahwa situasinya sekarang sedang meningkat begitu COVID-19. Kan sekarang banyak nih yang terpapar COVID-19 dan banyak juga yang kemudian sembuh begitu. Nah, apa himbauan dari PMI kepada saudara-saudara kita yang pernah terpapar dan kemudian sembuh, terutama yang mengalami gejala begitu, dari gejala sedang sampai cukup berat? Ini apa himbauan dari PMI? Bahwa situasi seperti ini mudah-mudahan apakah mereka bisa mendonorkannya dengan cepat ke PMI di seluruh Indonesia, Dr. Linda? Iya, kami sangat menghimbau. Ketua umum kami juga kami sudah berikan secara sosialisasi untuk para pendonor yang sembuh penyintas untuk mau mendonorkan plasmanya untuk membantu mereka yang masih yang sakit, yang membutuhkan plasma konvalesen. Dan saat ini kami dibantu oleh Kepala Satgas COVID Nasional atau Kepala BNPB, dan kami tergabung dibantu untuk merekrut mereka-mereka yang mau mendonorkan plasmanya, seperti itu. Ya, sama sekali sebetulnya tidak ada efek samping apa-apa kan kalau mendonorkan plasma darah ini? Oh, tidak ada. Jadi tadi persyaratannya mungkin sudah dikemukakan ya. Jadi yang sebenarnya malah kalau sudah seperti tadi Mas Win tadi menyampaikan, kalau titer antibodinya masih pertama diambil, 2 minggu kemudian bisa menyumbang lagi justru. Bisa 2-3 kali. Apabila bisa lebih dari sekali, Dr. Linda ya? Betul sekali. Jadi, dan satu kantong itu bisa menjadi 2 kantong. Jadi kita mengambil 100 cc. Tadi pemberiannya Dr. Elida sudah berikan rata-rata 200 12 jam kalau di RCM. Tapi kalau dalam penelitian Litbangkes berbeda. Jadi kami ini penyedia plasmanya. Untuk pelaksananya kami kembalikan kepada dokter yang merawat. Seperti itu. Ke rumah sakit atau dokter-dokter di rumah sakit ya. Mas Win sudah berapa kali mendonorkan plasma Anda? Saya sudah 1 kali dan rencananya hari ini akan pemeriksaan kembali. Jadi kalau hari ini nanti titer antibodinya masih ada, besok pagi kemungkinan kita akan melakukan donor plasma lagi. Ya, jadi harapannya semuanya Mas Win ini sehat segala sesuatunya, kemudian diukur nanti salah satunya antibodinya masih tinggi nggak di dalam plasma darahnya, itulah yang kemudian diambil begitu. Diambilnya berapa lama itu Mas Win, pengalaman Anda yang pertama? Pengalaman saya pertama sekitar di bawah 1 jam.
Ya, 40 sekian menit lah, sekian itu. jadi Diambil untuk ya, 20 cc. 20 cc. Dan setelah itu tidak pernah mengalami sesuatu yang aneh-aneh begitu, persis seperti kita melakukan donor darah biasa begitu? Iya, sama seperti biasa. Oh, oke. Waktu Anda proses mengajukan diri begitu, itu juga mudah saja, bukan hanya karena Anda orang PMI juga, tetapi apakah semua prosedurnya sama seperti kepada semua orang yang ingin melakukan donor, Mas Win? Sama, bahkan untuk yang donor pertama itu sampai 3 kali pemeriksaan. Jadi Sampai 3 kali. 14 hari saya negatif, terus kemudian di minggu pertama saya diperiksa, masih muncul antibody, kalau itu ada istilahnya katanya ada IgG dan IgM. Tapi IgM-nya masih muncul. Itu yang pertama. Terus diminta seminggu datang lagi. IgM-nya masih muncul lagi. Diminta seminggu lagi. Nah, seminggu berikutnya pada tanggal 17 Desember, saya alhamdulillah bisa karena IgM-nya sudah hilang, tapi IgG-nya masih ada. Nah, ini udah 14 hari berikutnya. Hari ini akan jadwal untuk pemeriksaan lagi. Semoga IgM-nya sudah tidak ada, tapi tinggal IgG-nya bisa masih donor lagi. Ya, baik. Kita doakan karena plasma darahnya ini banyak dibutuhkan. Mudah-mudahan hari ini hasil tesnya bagus. Mas Win, apa yang Anda ingin sampaikan ke saudara-saudara kita atau penonton pemirsa Sapa Indonesia yang pernah terpapar dan sekarang sudah sembuh begitu? Kalau mereka belum mau donor, apa yang Mas Win ingin sampaikan kepada mereka? Saya sih berharapnya mereka mau juga mendonor seperti Mas Win. Mas Win? Iya, sebetulnya saya pribadi kepada teman-teman, tetangga atau yang positif juga sudah saya ajak begitu. Tapi memang tidak mudah karena dengan persyaratan yang tadi begitu banyak ya persyaratannya. Saya termotivasi, sebetulnya ada motivasi yang membuat saya kenapa harus kita semua mau donor plasma ini. Ada salah satu video yang pernah beredar dari pasien yang positif dan mereka mengatakan bahwa sangat terbantu dengan plasma konvalesen ini. Jadi saya kepada saudara yang positif, saya kira seluruh Indonesia, ayo saat ini untuk kita berbuat. Ya. Jadi walaupun hanya ya dengan mendonorkan plasma ini, saya kira kita bisa berkontribusi dalam ya pencegahan pandemi yang ada di Indonesia ini. Iya, amin. Mudah-mudahan begitu. Terima kasih untuk semangatnya dan motivasinya, Mas Win. Dr. Linda, sedikit saja, kalau ada survivor atau penyintas dari COVID-19 ingin memeriksakan diri, ingin mendonorkan begitu, mereka datangnya kemana? Ke rumah sakit atau langsung ke PMI di kota masing-masing, Dr. Linda? Ya, bisa datang langsung ke PMI yang ada unit donor darahnya. Ya. Seperti itu. Oh, okay. Jadi silakan datang ke unit donor darah Palang Merah Indonesia. Bagi para pendonor penyintas, kami menunggu dan kami akan segera distribusikan kepada yang membutuhkan. Ya, baik. Sedikit mengulangi, konfirmasi saja Dr. Linda, kalau sementara ada keluarga saya misalnya yang terpapar COVID-19, saya tidak bisa langsung ke PMI untuk meminta plasma darahnya, tetapi harus melalui rumah sakit. Betul ya Dr. Linda ya? Betul, iya, betul. Sehingga lakukan prosedur ini. Mudah-mudahan ini kemudian ditepati sehingga semuanya berjalan dengan baik karena PMI lah yang mengetahui situasinya untuk saat ini. Terakhir dari Dr. Elida, saya pengen tahu sedikit saja sehingga kemudian masyarakat juga mengerti bahwa kalau saya begitu, kalau saya terpapar COVID-19 dan saya ingin diterapi untuk plasma darah ini oleh rumah sakit dan dokter yang menangani saya, apa yang diperiksa dari seorang pasien? Apakah plasma darah dari Mas Win atau donor yang lain juga harus diperiksa? Harus sama golongan darahnya dan lain-lain, atau ada hal-hal lain yang harus diperhatikan seperti itu? Apalagi, Dr. Elida, sedikit. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita banyak sekali menerima SMS dari keluarga terkait dengan keperluan plasma konvalesen. Ya. Ya, tetapi sebetulnya terapi ini yang menilai adalah dokter yang merawat atau DPJP. Sehingga
Sehingga ada banyak memang WA-WA yang beredar yang memang sebetulnya dokternya juga tidak mengindikasikan untuk memberikan terapi plasma konvalesen ini. Gitu Oke. ya. Jadi Ya. sekali lagi seperti apa yang dikatakan Dokter Linda, semuanya itu yang menilai adalah dokter yang menangani pasien atau yang kita sebut di rumah sakit Jadi BPJP. keputusan medisnya untuk menggunakan plasma darah atau tidak adalah ada di dokter dan rumah sakit yang menangani. Begitu kira-kira ya? Iya, begitu kira-kira. Lalu mungkin saya mesti sampaikan juga bahwa plasma ini belum bisa diganti dengan hal lain di luar dari plasma yang memang berasal dari manusia. Sehingga memang tidak saja untuk plasma konvalesen ini ya Dokter Linda dan pemirsa semua, saat ini sebetulnya secara keseluruhan kebutuhan darah di rumah sakit itu sangat berkurang. Karena memang kegiatan-kegiatan donor darah yang sebelumnya bisa dilakukan di mana namanya di mall dan sebagainya itu memang tidak dilakukan. Ya. Ini mungkin karena ini di media yang sangat besar, saya mungkin izin menyampaikan ini juga bahwa memang kebutuhan itu sangat berkurang sehingga kami mengharapkan tidak saja untuk donor penyintas COVID, tetapi donor pada umumnya yang memang selalu dibutuhkan donor di rumah darah sakit. pada umumnya silakan donorkan darahnya lagi karena situasinya berkurang ya. Karena sepanjang COVID ini memang kebutuhan darah kami sangat berkurang sekali. Ya, Jadi, dapat kita bayangkan ya. Iya, jadi sampai sekarang itu sudah 10 bulan atau 11 bulan kita mengalami bagaimana operasi harus ditunda karena ketersediaan darah juga sangat terbatas. Lalu yang kedua, khusus untuk di Jakarta, untuk donor darah dan donor plasma konvalesen ini bisa dilakukan di 4 tempat sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi PMI menyampaikan bahwa daftar tunggunya untuk orang yang mau menyumbang panjang sekali, ada beberapa rumah sakit yang bisa juga melakukan. Oke. Yang pertama adalah RSCM, Rumah Sakit Fatmawati, dan RSPAD Gatot Subroto. Oh, jadi 3 rumah sakit di Jakarta ada 3 rumah sakit, RSCM, RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Fatmawati, dan PMI Pusat. Kira-kira begitu ya? Iya. Sehingga nanti mungkin kita bisa sama-sama untuk memberikan respon yang lebih baik lagi ke masyarakat, karena memang ada lebih dari 1 tempat yang bisa melakukan plasma konvalesen, pengambilan plasma konvalesen ini. Begitu mungkin. Baik, kalau begitu kita sampaikan secara bersama-sama bahwa para penyintas COVID-19 coba periksakan diri, donorkan plasmanya untuk kepentingan penelitian ini dan mudah-mudahan kita bisa membantu sesama kita. Satu lagi yang tadi juga cukup penting disampaikan Dr. Elida, darah juga sedang kurang. Ayo donorkan darah kita. Situasinya memang sedang pandemi tapi semua bisa berjalan dengan aman. Terima kasih untuk obrolan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan menghadirkan sisi kemanusiaan kita bersama. Dr. Elida, terima kasih. Dr. Linda, terima kasih. Mas Win, terima kasih dan semangat terus. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi.